Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru semua. Perkenalkan, saya Rostina Puspitarini. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang dengan asal sekolah SMP Negeri 3 Beli. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi pembelajaran yang akan saya lakukan dengan Bapak Rizky Firmansyah selaku rekan sejawat saya dengan mata pelajaran IPS. Kegiatan pra-observasi ini dilakukan agar nanti kegiatan pembelajaran yang akan Pak Rizky Firmansyah lakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, Pak Rizky saya minta izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Boleh. Oke, gimana Pak Rizky? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Bu Rostina sendiri seperti Alhamdulillah apa? baik Pak. Oke Pak Rizky, saya izin lagi ya. Nanti saya akan tanya beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pembelajaran Pak Rizky. Oke. Yang pertama untuk observasi nanti Pak, kira-kira kelas yang akan digunakan kelas berapa? Untuk observasi nanti kami akan menggunakan di kelas 7, tepatnya di kelas 7F. Oh, kelas 7F, oke ya. Oke Pak, Pak Rizky kan akan melakukan kegiatan pembelajaran yang tentunya Pak Rizky sudah membuat modul ajarnya, oke? Nah, di modul ajar yang sudah Pak Rizky buat itu, tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Rizky capai pada kegiatan pembelajaran yang akan Pak Rizky laksanakan nanti? Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk materinya nanti yaitu tentang ruang dan interaksi antar ruang. Dan tujuan pembelajarannya yang ingin kami capai yaitu peserta didik mampu memahami konsep ruang dan juga interaksi antar ruang. Oke Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Pak Rizky capai itu adalah peserta didik mampu memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang ya Pak ya. Oke. Nah dari tujuan pembelajaran itu apa area utama yang ingin Pak Rizky capai? Kira-kira apa Pak? Dalam pembelajaran area utama yang ingin kami capai yaitu harapannya peserta didik itu bisa mengenal dan memahami komoditas dan juga potensi wilayah di daerah masing-masing peserta didik. Karena nanti harapannya pada saat nantinya peserta didik terjun ke masyarakat itu bisa menjadi bekal dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti itu. Jadi area yang ingin dikembangkan utamanya adalah supaya peserta didik memahami tentang konsep ruang dan interaksi ruang sehingga mereka paham betul tentang potensi ya Pak, potensi dan komoditas yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi itu jadikan bekal, gitu ya, bekal nanti ketika mereka terjun ke masyarakat, betul ya? Nah dari area pembelajaran yang sudah Pak Rizky sampaikan tadi, apa metode pembelajaran yang Pak Rizky rencanakan akan digunakan di kelas Pak Rizky nanti? Ya, untuk rencana metode pembelajaran yang akan kami gunakan yaitu metode pembelajaran cooperative learning dengan model pembelajaran kontekstual. Karena metode dan model ini dipandang sangat tepat karena kalau kontekstual kan berarti bisa memahami lingkungan sekitar untuk menghubungkan antara materi dan juga lingkungan sekitarnya dengan kondisi kenyataan yang ada. Dan untuk metode cooperative learning saya harapkan itu ada satu diskusi antar peserta didik, kerjasama juga sehingga peserta didik itu mampu menyajikan hasil atau potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing lewat diskusi tersebut. Jadi metode yang akan digunakan itu rencananya adalah cooperative learning dengan model pembelajarannya adalah kontekstual. Karena Pak Rizky menganggap bahwa tema atau materi ini memang sangat berkaitan erat dengan kehidupan mereka sehari-hari ya, lingkungan mereka utamanya ya Pak ya. Jadi Pak Rizky merasa ini paling pas itu pakai kontekstual ya model pembelajarannya. Nah untuk dapat mengaplikasikan metode pembelajaran yang Pak Rizky rencanakan tadi yaitu dengan cooperative learning, kira-kira strategi pembelajarannya itu yang akan digunakan Pak Rizky seperti apa Pak? Untuk strategi pembelajaran yang pertama itu saya akan memfasilitasi peserta didik agar peserta didik mampu memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang dan juga setelah itu kami akan membentuk kelompok. Dan di dalam satu kelas tersebut nanti mungkin terdiri dari 5-6 kelompok. Dan di dalam kelompok tersebut nanti harapannya ada kerjasama, ada diskusi untuk bisa
istilahnya itu sharing antara peserta didik potensi atau komoditas apa yang ada di daerah peserta didik masing-masing tersebut. Oke. Jadi strateginya utamanya itu berkaitan dengan metode, maka strateginya diskusi, Ya, betul ya di Pak dalam ya? kelompok. Oke, jadi tadi satu kelas 5 sampai 6 kelompok, terus kemudian mereka diskusi, mungkin maksudnya berbagi gitu ya, Pak? Berbagi apa namanya pengetahuan tentang potensi atau komoditas yang ada di daerahnya. ya, mungkin kan asalnya beda-beda ya Pak ya. Iya. Oke ya. Nah, dengan strategi tersebut, Pak Rizky kan merasa bahwa strategi pembelajaran dengan diskusi, model pembelajaran kontekstual, kemudian juga metodenya tadi kooperatif itu kan cocok ya Pak, nyambung gitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Rizky ada nggak strategi yang lain yang akan Pak Rizky lakukan? Saya kira untuk strategi yang akan saya lakukan cukup untuk mengakomodir materi yang akan kami ajarkan, sehingga kemungkinan untuk strategi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berarti memang itu utama ya Pak ya? Itu, jadi memang utamanya Pak Rizky akan menggunakan metode diskusi, betul? Oke. Ya. Nantinya ada presentasi juga atau enggak? Ada nanti ya. Presentasi, oke. Nah, dengan metode yang sudah Pak Rizky pilih tadi dan juga strategi yang sudah Pak Rizky rencanakan akan digunakan, langkah-langkah seperti apa dalam pembelajaran yang akan Pak Rizky terapkan? Untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti biasa, yang pertama saya mengawali dengan pendahuluan, apresiasi, setelah itu kegiatan inti. Kegiatan inti diantaranya tadi saya memfasilitasi peserta didik untuk memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang. Setelah itu membagi kelompok sehingga peserta didik bisa berdiskusi. Mungkin nanti kalau misal anak atau peserta didik agak bosan, kita sisipi dengan ice breaking. Setelah itu ada presentasi di dalam kelas dan juga diskusi yang nanti akan saya fasilitasi sehingga anak-anak bisa istilahnya mampu memberikan gambaran tentang potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Setelah itu kita refleksi juga untuk pembelajarannya, evaluasi juga, dan penutup mungkin seperti itu, dan juga menjelaskan pertemuan selanjutnya. Menarik ya Pak, ada ice breaking gitu. Iya, kemungkinan nanti akan sangat menarik. Nah, dari langkah-langkah yang tadi itu Pak Rizky apakah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Iya. Oke. Diferensiasi seperti apa nih yang akan Pak Rizky terapkan di kelas Pak Rizky? Rencana untuk diferensiasi yang akan saya terapkan yaitu diferensiasi proses dan juga produk, di mana dalam pembelajaran nanti mungkin saya akan berusaha mengakomodasi gaya belajar siswa atau peserta didik, baik itu kinestetik, auditori atau visual, dengan mungkin nanti dengan menampilkan video, terus memberikan artikel tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang, seperti itu. Oke. Berarti ada dua jenis diferensiasi yang akan Pak Rizky gunakan, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk ya. Oke. Nah, nanti ketika Pak Rizky sudah selesai melakukan pembelajaran dari langkah-langkah yang tadi disampaikan dari awal sampai akhir. Nah, dalam suatu pembelajaran kan pasti akan ada assessment ya Pak ya, akan pengambilan nilai. Nah, apa cara yang akan Pak Rizky lakukan untuk pengambilan nilai atau assessmentnya itu seperti apa Pak? Untuk caranya, untuk asesmennya, yaitu saya merujuk kepada diferensiasi yang tadi, yaitu diferensiasi produk, dan nantinya penugasan siswa itu akan berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Seperti itu. Ada seperti tadi yang saya sampaikan, kinestetik, auditori, dan juga visual. Ya mungkin nanti untuk LKPD-nya juga akan berbeda antara tiga gaya belajar tersebut yang sebelumnya sudah saya petakan dengan diagnostik non-kognitif di awal pertemuan. Ya, berarti nanti model asesmennya itu menyesuaikan dengan gaya belajar siswa beda-beda ya Pak ya, yang kinestetik sendiri, auditori sendiri, visual juga sendiri ya. Oke. Nah Pak Rizky, kita sudah melakukan kegiatan perobservasi. Dari tanya jawab kita, bincang-bincang kita tadi, saya sudah bisa ada gambaran sedikit tentang pembelajaran yang rencananya nanti akan Pak Rizky laksanakan ya. Kemudian saya rasa kegiatan perobservasi hari ini sudah cukup.
Saya mengucapkan terima kasih karena sama-sama, Pak Rizky Bu sudah Rostina. menyempatkan waktu untuk melakukan konsultasi dengan saya. Mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajarannya lancar ya Pak. Amin. Saya izin Terima nanti kasih. saya ikut kegiatan observasi ya Pak Boleh, di kelas silakan. Rizky ya. Ya, Oke, boleh. terima kasih ya Pak. Terima kasih. Sekian kegiatan observasi yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ini Alhamdulillah sehat luar biasa. Siap berdoa mulai. Memberi salam. Terima kasih. Semoga doa yang kalian panjatkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, nanti Bapak akan mampir dulu. Sesuai ya. Untuk pagi ini langsung saja untuk yang tidak hadir Satu-satu aja ya, biar jelas ya. Kita ulangi. Coba Ahmad Faisal, Anissa Ismati, Ayu Kolodratun, Desi Amalia, Faisal Basir, Vivian Fitri Ainun, Karnalul, Yosi Karnadani, Sabi Ananda, Sifara. Ada yang belum saya panggil? Sudah semuanya? Ya, kita doakan teman-teman kalian yang tidak hadir, baik itu apa atau mungkin ada urusan atau sakit, kita doakan cepat ikhlas. Ya, nah untuk pagi hari ini di mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kita masuk ke materi apa? Interaksi antar ruang
intinya tadi kan ada video burung apa? Burung camar ya. Jadi ada anak burung camar itu dia takut untuk mencari makan, tapi takutannya di apa? Dilihat dari nomor yang besar. Dia takut kalau misalnya dia kena nanti dia akan hanyut. Nah, tapi ternyata dorongan dia dari dalam diri, dia ingin mencoba. Ternyata setelah dicoba, dia terjang ombak itu dan melihat di dalam ombak itu ternyata banyak sekali makanan burung camar. Nah, setelah dia berani menerjang ombak dan menahan dengan burung siapa tadi yang kecil? Burung siapa? Ya, peluang kecil itu dia kalau menahan ombak dia apa? Masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam apa? Pasir. Jadi menahan dia tidak akan lanjut ke laut. Nah, setelah dia menuju itu ternyata melihat dalam laut itu banyak sekali makan. Nah, buat kalian pesannya jangan takut kan? Jangan takut coba karena kita nggak tahu depannya itu ada apa. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan tantangan ya bisa mungkin dicoba dulu. Siapa tahu itu baik untuk kalian. Gitu ya. Itu video motivasi kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang. Tapi sebelum itu, Bapak ingin tanya dulu. Nah, ini ada semacam pertanyaan dasar dulu agar kita melangkah ke materi itu bisa lebih memahami. Yang pertama, kamu atau kalian tinggal di kecamatan mana? Nah, kecamatan Gili. Ada yang nomor dua, adakah komoditas atau barang yang dihasilkan oleh masyarakat kita? Ada apa aja coba? Contoh satu aja. Gula. Gula Jawa gimana? Daerah mana? Terbeli ya. Apa lagi selain gula Jawa? Apa? Nanas ya, ada nanas. Terus apa lagi? Selain Bapak akan menguji pengetahuan dasar kalian tentang ruang dan interaksi antar ruang. Nanti saya akan berikan tes yang berpikir. Nanti kalian isi terus lalu di ya. Membutuhkan ikan untuk apa? Protein berbagai ikan. Ya, dalam kehidupannya karena apa? Karena di pegunungan banyak menghasilkan buah dan sayur. Nomor 4, perbedaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antar ruang. Ini belum mulai tapi sudah begitu ya. Terus nomor 5, salah satu cara terjadinya interaksi antar ruang tidak langsung yaitu dengan apa? Baca yang berbeda. Kalau langsung apa? Ya selain itu ya, datang ke pasar itu langsung interaksi. Terus datang ke swalayan tahu? Ya seperti pasar tapi lebih modern lagi dan lebih lengkap. Terus yang ketiga datang ke tempat jual langsung. Misal kalau sekarang ada belanja online ya, tapi ada juga belanja online yang apa? COD tahu? Nah, COD nanti kamu ke mall dulu, lihat barangnya baru kalian bisa bayar. Itu langsung sudah. Ya, pemahaman ini sudah dikumpulkan sekarang sama kalian itu dikumpulkan dulu. Depan, ya, ke kelompok depan ya.
besar di kelas ini ternyata sudah hampir memahami tentang ruang dan interaksi antar ruang. Namun mungkin belum lebih mendalam ya, karena belum tahu konsepnya. Nah, setelah ini nanti akan Bapak jelaskan tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ini pengertian ruang. Coba siapa yang mau baca? Masuk. Yang mau baca siapa Bapak? Bapak? Ya, apa Mas? Ruang bisa diartikan sebagai tempat di bumi yang bisa kita tempati, misalnya pegunungan, pesisir pantai, ataupun perkotaan. Ya, benar. Jadi ruang bisa diartikan sebagai tempat di bumi ini yang bisa kita tempati, misalnya gunungan, pesisir pantai, ataupun perkotaan. Nah, tadi sudah ada contohnya. Kita berada di daerah pegunungan dengan hasil atau sumber daya alam, ya seperti saluran dan buah-buahan. Contoh sederhananya dianalogikan, misal ini kan kelas ya. Kelas itu kan ada bermacam-macam ruang. Nah, coba kalian mengamati kelas, ini kelas 7R ya. Kelas 7R dengan 7G beda nggak? Beda, pasti beda. Mungkin di sini ada ya hasil tahu ya. Apa lagi? Garam, benar. Apa lagi? Apa? Ya itu jenis banyak ikan lah ya, banyak jenis ikan yang bisa dikonsumsi. Pokoknya komoditi yang dihasilkan dari pesisir, yaitu dari hasil-hasil laut. Terus di perkotaan apa? Kalau di perkotaan, coba saya mau tanya. Kalau di perkotaan menghasilkan apa? Ya biasanya barang dan jasa ya. Kalian kalau beli baju atau beli apa elektronik itu kan pasti singgahnya ke kota ya. Karena memang di desa belum ada toko elektronik misal seperti itu. Nah, itu pengertian dari ruang. Paham ya sampai sini ya? Ya, lanjut. Nah, mengapa terjadi interaksi antar ruang? Jadi di setiap ruang itu kenapa ada interaksi? Kira-kira kenapa ya? Karena apa? Jadi kalian udah ada di sini. Ya, karena perbedaan kondisi. Ya, tangan buat parah ya, tangan buat parah. Karena perbedaan kondisi, benar. Nah, untuk jelasnya kita lihat di sini. Nah, ada yang mau baca? Tadi sudah hafal. Ya, Mbak siapa namanya? Ya, Mbak Ayu. Coba Mbak baca. Biasanya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi. Selain itu, setiap ruang atau wilayah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Sehingga mereka harus berinteraksi dengan ruang yang lain sebagai satu ruangan yang dapat Ya, benar ya. Jadi tangan buat Mbak siapa? Ayu. Ya, benar. Karena baru ini membaca. Kadang hanya sekedar membaca saja kita malu, tapi sebenarnya sih tidak usah malu karena nah, saya ulang lagi, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi. Selain itu, setiap ruang atau wilayah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak semua wilayah bisa mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka harus berinteraksi dengan ruang yang lain supaya kekurangannya dapat terpenuhi. Kembali lagi, karena kita kekurangan ikan, ya kita harus interaksi dengan daerah pesisir. Itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini pengertian interaksi antar ruang di bisa dicatat. Kalau enggak di halaman 39. Masuk ya, ke sini ya. Terus yang ketiga ada kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer ini berhubungan dengan faktor, banyak faktor. Misal kalau di sini dicontohkan faktor jalan yang rusak. Jadi dari Bekasi ke Surabaya itu jalannya rusak dan jauh. Ada interaksi nggak di situ? Ada faktor
Kalau udah transfernya ya pasti mudah untuk melakukan interaksi antar kelompok. Maksudnya ini ya. Nah, setelah ini nanti kita akan membentuk kelompok. Namun sebelum membentuk kelompok kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri dulu. Ya. Nah, kita akan ice breaking atau permainan agar kalian jangan bingung istilah. Karena tadi sudah mendengarkan beberapa materi. Nah, ice breakingnya nanti kita akan bermain tepuk tangan, tapi tepuk tangannya beda. Jadi, misal saya bilang kelipatan 3, nanti berhitung ya. Misal dari kapal 1, 2, 3. Yang ketiga beri tepuk tangan. Jangan bilang 3 ya. Contoh, kelipatan 3. Nah, gitu ya. Tapi yang cepat ya. Tapi yang cepat. Jadi nanti kalau yang tetap menyebutkan angka, berarti nanti bisa ke depan. Nanti ada hadiah ya. Oke. Siap ya. Kita coba. Kelipatan 4. 1 berarti. Bagiannya bukan sembarangan ya, tapi malah kalian dalam aja ya. Jadi adanya itu coba kalian kasih kata-kata hari ini untuk menyemangati. Ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa lah. Ada itu ada sisa kata-kata. Misal apa ya? Iya, semua boleh. Coba harus salah satu ya. Coba dari siapa dulu nih? Coba dari Mas Epa. Ya. Halo Mas Epa. Iya, coba. Coba surat kemana? Ya, masih ini aja masalahnya. Ya, terus. Yang coba. Masalah. Pantun. Oh, pantun. Oke. Mau pantun buat siapa namanya? Oke, siap. Pantun. Silakan. Nanti kalian bilang cakep ya. Coba. Sempurna makan durian. Sudah semakan sudah banyak-banyak. Ini masalah itu semua ya. Ya tapi jawab kalau SMP jangan pulang. Terserah dulu ya. Teman dekat boleh, tapi jangan sampai ada belakang. Ya, ya. Sekarang Bapak minta kalian coba untuk membentuk kelompok. Nah, caranya gimana? Nanti seperti biasa, misal berhitung dari 1 sampai 5 ya. Nah, 1 sampai 5 itu nanti berhitung 1 sampai 5, lanjut 1 sampai 5. Nah, angka yang sama nanti menjadi 1. Ya, siap? Ya, coba dari mana kapal? 1, Oke, nah karena sudah menyebutkan angka semua, silakan kalian untuk bergabung ke kelompok masing-masing, ya. Ya. Silakan, waktunya 5 menit. Oh, boleh.
silakan kalian bisa didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Tentunya LKPD ini berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Betul lah. Nanti akan seperti kelompok 1. Ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok berapa? Sini aja apa? Jangan di lanjut terus. Kalau nggak sini aja mas, itu dekat-dekat berapa? Ya. Boleh. Nanti setelah selesai kita masuk ke kelompok masing-masing ya. Tapi kita skip dulu. Yang siapa saja yang siap dari tadi yang itu ya. Jadi apa satu apa? Pilih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful dari kelompok B. Perkenalkan nama saya Muhammad Saiful dari kelompok B. Teruskan pengenaan dan kepada tabel di bawah ini. Belik, nanas. Daerah Belik penghasil salah satu penghasil nanas di daerah Pemalang. Dan daerah Petarukan adalah salah satu penghasil padi di daerah Pemalang. Dan Pekalongan adalah penghasil batik di daerah Pemalang. Pekalongan. Semoga adalah penghasil teh di daerah Pemalang. Biduri penghasil ikan di daerah Pemalang. Dan Gonggong adalah penghasil sayuran kol dari Pemalang. Benar nggak tadi? Kalian sudah begitu. Ya. Terima kasih untuk satu sudah memaparkan hasilnya dan sudah diskusi dengan baik. Silakan duduk dulu dong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menginginkan sayuran kol, digonggong, dibuat sebaliknya. Apa yang dilakukan? Melakukan interaksi antar ruang. Ya, interaksi antar ruang yang saling melengkapi karena terbukti setiap daerah itu berbeda-beda komoditas. Terus yang ketiga, apakah yang dilakukan oleh masyarakat itu dan gonggong? Jelaskan menggunakan ilustrasi. Tadi sudah gambar belum? Ya, gambarnya yang tadi ya, seperti ini. Iya. Nah, ini saling melengkapi ya, seperti itu. Nah, terus yang keempat, selain gambar di atas, apakah kamu menyebutkan barang yang dihasilkan oleh masyarakat, Belik atau Biduri? Menyebutkan nggak? Apa aja? Ya, bisa apa lagi selain itu?
disimpulkan. Sudah selesai. Silakan disimpulkan. Nah, setelah ini kita ada evaluasi pembelajaran. Evaluasinya yaitu berdasarkan minat dan juga gaya belajar masing-masing. Dan juga ada refleksi peserta didik. Nanti kalian bisa menuliskan alasan kalian, perasaan kalian untuk dalam mengikuti pembelajaran IPS di pagi hari. Seperti itu ya. Ya, silakan diisi. Ya, itu evaluasi sekaligus refleksi ya. Kamu sudah terbiasa. Silakan diisi. Untuk evaluasi belajar dan juga refleksi, alhamdulillah sudah selesai. Dan kita masuk ke kegiatan untuk pembelajaran hari ini. Kalau bisa kalian menyimpulkan dari teman-teman ini yang mana apa? Nanti kalian senang untuk mengikuti pembelajaran ini. Ada yang boleh nggak apa-apa, kan itu perasaan ya. Kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi coba saya simpulkan bahwa interaksi antar ruang terjadi karena ada apa? Perbedaan kondisi geografi. Itu yang menyebabkan kalau komunitas di daerah tersebut akan berbeda. Ada 3 faktor atau ada 3 faktor namanya penyebab. Faktor pertama apa tadi? Saling mengetahui. Terus yang kedua sempadan antara, dan yang ketiga apa? Kemudahan, ya, kemudahan transfer, ya. Nanti diingat-ingat konsep ini, dan setelah materi ini selesai dan dikuasai oleh kalian, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih juga atas perhatian kalian. Dan untuk materi selanjutnya nanti bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk kelas sudah ada dasar pemahaman yang bisa kalian dapatkan. Itu. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau tidak ada, mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Pak Rizky, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Rosina. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sangat baik. Bu Rosina sendiri seperti apa? Alhamdulillah sehat. Ya. Di sini saya ingin melakukan kegiatan pasca observasi, Pak. Ya. Kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi ya, Ya, sebelum betul. Pak Rizky mulai melakukan pembelajaran. Kemudian saya juga sudah sempat melakukan observasi di Ya. kelas Pak Rizky, nggih. Jadi saya sudah ikut masuk melihat bagaimana Pak Rizky mengajar di kelas 7F kalau nggak salah ya Pak ya. Benar. Di sini ada beberapa pertanyaan yang istilahnya kita mengingat kembali tentang pembelajaran yang sudah Pak Rizky laksanakan Ya. kemarin, nggih. Saya izin bertanya ya Pak. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Pak Rizky setelah melaksanakan pembelajaran? Pendapat saya setelah saya melakukan pembelajaran, alhamdulillah sudah tercapai dengan bagus karena dari perencanaan yang saya buat sudah terlaksana semuanya. Dari langkah-langkah pembelajaran dan lain-lain sudah terlaksana semuanya. Berarti tujuan pembelajarannya tercapai ya Pak ya? Ya, alhamdulillah tercapai. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, apakah proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan itu sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan di modul ajar kemarin? Ya, sudah sesuai. Sudah sesuai ya? Sudah sesuai. Ada yang apa terlewat atau enggak kemarin Pak? Mungkin terlewat tidak, tapi mungkin dari segi waktunya ya agak sedikit ada yang terlalu lama, terus saya itu sesuaikan lagi kayak gitu. Oh ya, tapi tetap bisa di atas ya Pak tetap ya? bisa. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak dapat menceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan kemarin? Bisa. Yang pertama yang membuat saya merasa puas dari apa yang sudah saya rencanakan di RPP atau modul itu sudah tersampaikan semuanya. Dan alhamdulillah saya melihat dari siswa sendiri yang terpenting itu lebih antusias dengan apa yang sudah saya tulis di RPP sesuai langkah-langkah yang sudah saya lakukan, dan ternyata bisa meningkatkan minat siswa untuk belajar di dalam pembelajaran saya. Oke, berarti secara apa namanya ya, satu kata itu memuaskan gitu ya Pak ya. Ya, jadi benar. Tujuannya tercapai, Ya. kemudian Bapak juga melihat bahwa anak antusias ya Pak ya Antusias, pembelajarannya tertarik, ya. ya. Tidak seperti sebelumnya yang itu kurang antusias, ini sudah meningkat. Oke. Oke Pak, berikutnya bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Tadi kan di awal Bapak mengatakan tercapai ya Pak. Ya. Nah, mungkin indikasi Bapak tercapai itu seperti apa? Indikasi bahwa tujuan pembelajaran saya tercapai, saya melihat di evaluasi evaluasi individu, saya menggunakan LKPD dan alhamdulillah hasilnya baik semuanya. Jadi itu yang menjadi dasar saya untuk berarti tujuan pembelajaran saya sudah tercapai seperti itu. Berarti hasil evaluasinya memuaskan ya Pak ya? Memuaskan, ya. Oke. Kemudian berdasarkan dari pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin, yang saya juga ikut melihat gitu ya Pak. Oke. Menurut Bapak, apakah Bapak melihat ada kesulitan yang dihadapi oleh siswa selama proses pembelajaran? Kesulitan yang dihadapi oleh siswa mungkin dalam pemahaman materi nih. Ya, kadang saya juga harus menyesuaikan waktunya dari 2 jam itu. Saya harus tepat waktu, harus langkah-langkah pembelajaran harus tepat seperti itu. Jadi kadang materi yang saya sampaikan mungkin agak terlalu terburu-buru atau seperti apa, mungkin dari situ siswa kesulitan memahami. Tapi setelah pembelajaran dan mau ditutup, siswa ada yang bertanya, Pak, ini saya belum paham seperti itu. Jadi mungkin solusinya di situ. Oh, berarti ada umpan balik dari siswa ya Pak ya, walaupun mereka tidak paham tetapi mereka sempat bertanya. Sempat gitu bertanya. Ya. Oke, berarti itu kesulitannya karena waktu. Ya, waktu. Berarti Benar. ya. Jadi karena waktu mungkin Bapak merasa terburu-buru Ya, gitu ya. terburu-buru. Oke. Kemudian itu kan kalau dari siswa ya Pak, Ya. dari sisi siswa Bapak melihat bahwa siswa mungkin agak susah untuk memahami materi yang Bapak ajarkan. Nah, kemudian kalau dari sisi Bapak sendiri ketika kemarin melakukan pembelajaran itu ada kesulitan tersendiri atau tidak? Kesulitan tadi ya Bu, antara membagi waktu agar setiap langkah-langkah pembelajaran itu saya tercapai semua. Dan untuk kesulitan yang kedua itu kemarin waktu saya menerapkan cooperative learning kan harus membentuk kelompok, itu cukup menyita waktu juga. Kadang anak-anak kan
ribut sendiri Iya, untuk iya, buat iya. kelompok kayak gitu. Jadi saya agak belum bisa mengkondisikan itu. Seperti itu. Oke, jadi nyambung ya Pak antara kesulitan siswa dan kesulitan yang Ya. dengan hadapi jadi Ya, nyambung ya. ya. Ya, kemudian dari kesulitan itu, apakah menurut Bapak ada alternatif lain dari kesulitan yang Bapak hadapi tadi? Ya. Saya pernah dengar dengan rekan sejawat juga, katanya untuk membentuk kelompok itu ada banyak alternatif. Misal kita menyesuaikan hobi segala macam seperti itu. Ada beberapa cara lah. Nah itu mungkin akan saya lakukan di pembelajaran selanjutnya. Kemungkinan seperti itu. Oke, berarti dari sisi pembentukan kelompok ya. Berarti Bapak merasa itu paling menyita atau bagaimana? Paling menyita Iya, waktu paling menyita waktu yang itu sih. membuat kelompok itu. Iya. Oke, ya. Baik Pak, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, sekarang kita coba untuk identifikasi bersama-sama hal-hal yang sudah benar-benar Bapak merasa mantap dengan apa yang sudah Bapak laksanakan ketika pembelajaran kemarin dan pembelajaran yang Bapak rasa itu perlu ditingkatkan. Nah, menurut Bapak berdasarkan kegiatan pembelajaran kemarin itu apa nih yang benar-benar sudah, oh ternyata ini bagus, dan atau Bapak merasa bagian ini merasa perlu ditingkatkan, itu bagian yang mana Pak? Yang sudah bagus ya itu tadi, bahwa rencana yang sudah saya buat alhamdulillah sudah tercapai semua, walaupun agak ini ya dari segi waktu saya belum bisa itu. Terus yang kedua untuk kesulitannya yang tadi, untuk mengondisikan dan membentuk kelompok tadi untuk anak-anak dalam rangka metode pembelajaran cooperative learning itu. Paling itu sih kesulitannya. Berarti kelebihannya secara umum tercapai Semuanya. Tapi kesulitan yang dihadapi Bapak adalah dalam waktu kelompok ya, menyita waktu. Oke. Ya, jadi kita sudah ngobrol dari awal pra-observasi, ketika observasi sampai sekarang, kita sudah bisa menyimpulkan ada beberapa hal yang Bapak merasa itu sudah sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, tapi juga ada hal-hal yang ternyata Bapak merasa itu perlu ditingkatkan atau ternyata itu menjadi kesulitan menurut Bapak. Nah, menurut Bapak pada pertemuan berikutnya itu hal apa sih yang akan Bapak laksanakan? Mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat yang lain, bagaimana mereka bisa melakukan pembelajaran dengan baik, terutama Bapak Ibu guru yang sudah berpengalaman seperti itu. Dan saya juga akan meminta pendapat tentang kesulitan saya dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Jadi harapannya nanti ke depannya dalam pembelajaran saya bisa lebih meningkat lagi, terutama dalam segi efisiensi waktu, agar terkadang 2 JP itu harus langkah-langkahnya harus tercapai semuanya, dan harapannya ya tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Sharing berarti ya Pak ya, berkolaborasi, sharing dengan, apalagi di sini Bapak banyak rekan-rekan guru yang senior gitu ya, yang sudah berpengalaman. Ya, terima kasih Pak Rizky atas waktunya, terima kasih juga kemarin sudah mengizinkan saya untuk ikut melihat proses pembelajaran Bapak. Semoga kedepannya apa yang sudah Bapak rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik. Mungkin alternatif-alternatif yang menurut Bapak itu bisa digunakan juga ternyata memang benar-benar bermanfaat untuk pembelajaran Bapak ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.